Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati ya Bunda. Nah Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati akan membahas tentang kenapa ibu hamil wajib melakukan cek laborat. Nah, biasanya ibu hamil itu disarankan oleh bidan atau dokter untuk cek lab di trimester awal dan di trimester akhir atau sesuai dengan kondisi keadaan ibu saat periksa. Biasanya ibu hamil akan tidak mau melakukan cek lab karena mungkin waktunya tidak ada. Bahkan sampai mendekati persalinan pun belum ada hasil cek labnya. Itu sangat berbahaya sekali ya Bunda. Kenapa Bidan Irawati katakan berbahaya? Karena penting sekali manfaat dari cek lab saat hamil, khususnya di trimester awal. Apa saja nanti yang akan dilakukan cek lab pada ibu hamil trimester awal? Cek lab pada ibu hamil itu dinamakan ANC terpadu cek laborat di puskesmas ya, karena program pemerintah ibu hamil harus melakukan cek lab di puskesmas untuk mendeteksi dini adanya kelainan saat awal kehamilan. Supaya apa Bunda? Supaya nantinya saat Bunda menjalani masa kehamilan itu akan berjalan dengan lancar, normal, sehat, tanpa suatu halangan apapun dan bisa lancar saat proses persalinan. Sedangkan jika Bunda tidak mengetahui hasil lab Bunda saat proses persalinan nanti, itu pasti baik nakesnya itu bisa saja bertanya-tanya dan akan berpikir negatif. Apakah ibu ini mengalami sakit ini, sakit itu? Nah, semua jenis penyakit yang nantinya akan di-screening di awal kehamilan melalui lab ini, melalui tes lab ini, itu sangat penting sekali. Jadi mulai sekarang buat Bunda yang belum melakukan tes laborat di puskesmas wilayah masing-masing, yuk Bunda segera lakukan tes laborat ya. Apa saja sih yang akan dilakukan pengecekan saat Bunda tes di lab di puskesmas wilayah Bunda masing-masing? Yang pertama yang wajib sekali Bunda lakukan pengecekan yaitu kadar HB atau hemoglobin dalam darah Bunda. Karena kadar HB itu mempengaruhi kelancaran Bunda saat masa hamil sampai proses persalinan nanti. Bayangkan Bunda, jika HB darah Bunda itu rendah, itu dampaknya sangat banyak ya. Dampaknya terutama Bunda bisa saja mengalami perdarahan saat masa hamil maupun saat proses persalinan nanti. Karena kadar HB rendah itu akan membuat pembuluh darah Bunda, khususnya pembuluh darah kapiler, itu akan sangat rapuh. Jadi mulai sekarang Bunda, ayo segera pastikan kadar HB Bunda saat hamil ini berapa. Karena normalnya itu 11 gram persen. Kalau bisa harus tidak boleh di bawah 11 gram persen ya. Selanjutnya tes apa lagi yang harus dilakukan? Itu akan dilakukan yang namanya triple E atau pengecekan penyakit, diantaranya ada hepatitis B, kemudian HIV dan sifilis. Ketiga jenis penyakit ini itu wajib di screening apakah Bunda benar-benar mengalami positif terhadap salah satu atau dari ketiga penyakit ini. Kalau bisa doanya jangan sampai ya Bunda mengalami ketiga jenis penyakit ini karena sangat-sangat beresiko terhadap Bunda dan juga janin Bunda. Dan yang berikutnya yang juga penting tes lab yang harus Bunda lakukan itu mengecek kadar protein dalam urin Bunda. Karena protein urin itu menentukan apakah Bunda mengalami keracunan pada kehamilan. Keracunan pada kehamilan itu sering disebut dengan preeklamsi dengan ditandai dengan adanya protein urin yang positif 1, 2, 3. Jadi semoga protein urin Bunda itu juga kadarnya negatif ya Bunda. Jadi ketika Bunda dites PEK hasilnya positif, Bunda segeralah periksa ke bidan terdekat atau ke dokter kandungan untuk memastikan kondisi kesehatan Bunda dan juga kehamilan Bunda. Nantinya saat Bunda sudah diperiksa, pasti bidan atau dokter akan menyarankan Bunda melakukan USG terlebih dahulu. Dari USG nanti akan terlihat bahwa Bunda benar-benar mengalami kehamilan dan juga hasil dari tes atau hasil dari pemeriksaan kehamilan lewat USG Bunda itu semuanya normal. Ketika sudah ada hasil USG, Bunda bisa langsung datang ke puskesmas wilayah masing-masing untuk melakukan ANC terpadu cek lab di puskesmas masing-masing.
Selain melakukan tes laborat, Bunda di puskesmas nantinya juga akan dikonsulkan ke dokter gigi, dokter gizi, dan juga dokter umum untuk mendeteksi apakah gizi Bunda itu benar-benar sesuai, apakah nanti gigi Bunda mengalami kondisi yang sangat membahayakan saat proses kehamilan, jadi giginya nanti akan diperiksa juga. Kemudian di dokter umum akan dilihat kondisi fisik Bunda secara umumnya, apakah Bunda tubuhnya benar-benar sehat tanpa suatu penyakit apapun. Saat hasil lab Bunda sudah keluar dan semuanya dinyatakan normal, sehat, kemudian Bunda kapan sih bisa melakukan cek lab lagi? Cek lab yang kedua, ketika hasil lab semuanya normal, Bunda bisa melakukannya lagi saat trimester ketiga. Atau yang terpenting saat usia kehamilan Bunda 37 minggu itu sudah ada hasil lab yang kedua. Mungkin di usia 35 minggu, 36 minggu Bunda bisa melakukan tes laborat kembali ya, untuk mendeteksi apakah tes yang di awal tadi itu hasilnya masih normal semuanya atau malah berkurang. Supaya nantinya saat Bunda melakukan tes lab ulang itu bisa diperbaiki kondisi kesehatan Bunda ketika hasilnya kurang bagus. Tapi jika hasil lab yang pertama itu hasilnya kurang bagus atau tidak normal atau kurang dari nilai normalnya, itu nanti Bunda akan dilakukan pemeriksaan lab kembali ya, diulang kembali sekiranya 3 bulan ke depan. Itu untuk menentukan apakah kadarnya itu masih sama atau berkurang setelah Bunda mendapatkan terapi dari bidan atau dari dokter kandungnya. Oke Bunda, sampai sini cukup jelas ya. Jadi mulai sekarang buat Bunda-Bunda semuanya yang belum melakukan cek laborat, yuk Bunda segera lakukanlah cek laborat di puskesmas terdekat atau di puskesmas wilayah masing-masing. Bagi yang waktunya itu sangat sibuk, Bunda bisa melakukan cek laborat di lab umum atau di rumah sakit senyaman Bunda ya Bunda. Namun jika Bunda melakukan cek labnya itu di puskesmas, itu karena program dari pemerintah gratis tanpa dipungut biaya. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.